Kita perbarui terkait longsor yang terjadi di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang, Mukti Ali Harahap. Selamat sore Pak Mukti. Untuk situasi terkini di lokasi longsor seperti apa Pak Mukti dan apakah ada jalan yang terputus karena longsor ini? Baik, kami laporkan kepada Pak Dep dan Mbak Anissa bahwa situasi terkini di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit sudah stabil dan sudah relatif tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada jam 6.40 tadi semua korban sudah kita temukan dan sudah kita urus dengan baik. Ada yang kita bawa ke rumah sakit untuk diselesaikan penyelesaian jenazahnya dan kita sholatkan. Dan kami sampaikan bahwa hujan yang terjadi tadi malam jam 20 itu mengakibatkan ada 10 titik longsor di Sembahe dengan ada di 5 desa. Dari titik longsor tersebut 1 orang meninggal dan 1 orang selamat dan 5 orang meninggal. Dan kami sampaikan kepada Mbak Nisa dan Pak Dev bahwa di Desa Sembahe atau Kecamatan Sibolangit ini tidak ada jalan yang terputus. Baik, tidak ada jalan yang terputus akibat bencana longsor ini dan tadi juga masih terkonfirmasi begitu ya bahwa jumlah korban saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 1 korban selamat. Tapi rinciannya dari 5 korban yang menjadi korban jiwa, apakah ini merupakan satu keluarga yang memang tertimbun dalam tempat yang sama atau seperti apa, Pak Mukti? Ya, untuk di satu titik yang meninggal tadi 5 orang dan 1 selamat itu sebetulnya ada 5 kakak dan 7 rumah. Namun mereka adalah bersaudara dan mereka ketika kita temukan itu berada di dalam rumah yang berbeda. Baik, jadi ini memang dapat dikatakan memang masih dekat begitu ya, kalau untuk dari lokasi penemuannya juga seperti itu. Nah, untuk proses evakuasinya Pak Mukti, ini apa saja yang dihadapi, yang menjadi kendala begitu untuk mengevakuasi korban dan juga untuk misalnya memindahkan para warga yang harus mengungsi karena kejadian longsor ini? Dapat kami sampaikan bahwa karena kejadiannya adalah pada malam hari, itu hujan masih cukup deras dan pada saat yang sama mati lampu dan sinyal handphone juga tidak bagus sehingga kita mengalami kendala. Dan di beberapa titik menuju lokasi longsor itu terjadi juga ada longsor sehingga terjadi kemacetan. Oleh karenanya alat berat yang kita minta untuk datang mengevakuasi itu agak terlambat datang. Itu baru kita mulai pencarian tadi malam itu sekitar jam 2 dini hari sampai jam 6.40 baru kita temukan semua Pak Dep. Baik, Pak Mukti, tapi kalau melihat kondisi saat ini begitu ya, tentu ada kekhawatiran terjadinya longsor susulan. Namun untuk kondisi saat ini misalkan kemudian dari cuaca, kemudian juga dari pergerakan tanah di sana. Tadi kan pada informasi sebelumnya disampaikan bahwa dari mahkota longsor ini masih ada pergerakan sedikit pada sebelumnya. Tapi update-nya untuk sore hari ini seperti apa Pak Mukti? Kami sampaikan bahwa untuk menuju lokasi longsor ini kita sudah buat polis line sehingga masyarakat tidak bisa masuk kecuali petugas. Kemudian yang kedua, dalam pengamatan kita sampai hari ini jam 15.50 tidak ada pergerakan yang berarti dalam mahkota longsor tadi. Hanya saja Mbak Nisa, cuaca agak mendung sehingga kita khawatir ketika alat berat kita turunkan nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga untuk penyelesaian membuat landai longsor itu kemungkinan besar kita lanjutkan pada besok pagi Mbak Nisa. Baik, kalau begitu Pak Mukti, ini kondisinya sekarang masih ada warga juga yang mengungsi kemudian begitu Pak Mukti ya. Kalau boleh untuk diceritakan apa sebetulnya yang kemudian dibutuhkan oleh warga yang berada di pengungsian untuk sementara ini Pak Mukti? Izin Pak Dep bahwa di lokasi longsor ini kita sudah siapkan shelter dan tenda, posko kesehatan dan posko pengungsi. Dan itu semua sudah kita siapkan permakanan.
Jadi secara kebutuhan logistiknya, permakanannya tidak ada kendala Pak Dep. Hanya saja tadi Pak Bupati mengarahkan kepada kami agar sesegera mungkin melakukan penataan kembali atau perbaikan dan pembersihan puing-puing material longsor. Dan ini tadi sudah kita koordinasikan, termasuk jalan-jalan yang longsor di desa lain akan segera kita tangani dengan Dinas SDA BMBK. Dan kami sudah menganjurkan kepada masyarakat sesuai dengan himbauan dari BMKG bahwa sampai pada tanggal 13 April cuaca di Kabupaten Deli Serdang khususnya itu agak berpotensi hujan lebat, maka kita meminta masyarakat itu tidak mendekati lokasi-lokasi yang berbahaya. Dan kebetulan di samping ini adalah lokasi wisata, ini sudah kita tutup sampai beberapa hari ke depan. Setidaknya untuk 2 hari nanti kita asesmen kembali apakah sudah bisa masyarakat melaksanakan atau mengunjungi lokasi wisata ini Pak Dep. Baik, Pak Muti tadi ada sampaikan bahwa prediksinya sampai dengan 13 April cuaca ini berpotensi hujan lebat, tapi kalau kita lihat begitu ya penanganannya ini kan sudah melalui tahap evakuasi, artinya juga nanti ada tahap rehabilitasi. Kita ketahui juga ada banyak rumah warga yang kemudian terdampak begitu ya. Apakah kemudian juga sudah ada timeline yang dikoordinasikan untuk proses pemulihan dari rumah-rumah warga dan kepastian apa saja yang akan didapatkan oleh para korban terdampak dari longsor ini, Pak Muti? Iya, tadi Pak Bupati sudah tegas mengarahkan kepada kami agar secepatnya rumah seperti yang tampak di gambar ini kita robohkan, kita ganti menjadi rumah yang baru, Pak Nisa. Baik, kalau begitu Pak Mukti, ini kami mencoba untuk mengulik sejarahnya begitu. Ini apakah di lokasi ini sebetulnya sering terjadi longsor atau ini adalah kejadian pertama terjadi longsor di kawasan ini, Pak Mukti? Sepanjang yang kami amati bahwa di tempat ini sebetulnya baru ini terjadi longsor. Kalaupun ada longsor itu adalah di desa lain atau sekitar jalan lintas menuju Kabupaten Karo yang disebut dengan daerah Tirtanadi. Nah di lokasi yang tempat kami berdiri ini itu lebih cenderung terjadi banjir bandang Pak Dep. Dan ini sering terjadi, tahun lalu juga ada banjir bandang di Tembahe ini. Oke, Pak Muti, apakah artinya untuk longsor yang terjadi kali ini di tahun ini begitu ya dengan intensitas hujan, bisakah Anda katakan bahwa intensitas hujan yang terjadi sebelumnya ini memang cukup parah sehingga memang menimbulkan dampak longsor yang juga parahnya signifikan begitu ya dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yang memang jika terjadi adanya banjir begitu seperti yang Anda sampaikan dan dampak yang kemudian ditimbulkan dari korban jiwa, kemudian juga korban luka maupun juga kerusakan infrastruktur ataupun rumah-rumah warga, apakah sangat signifikan? Sebetulnya kalau dari segi kejadian longsor, baru ini yang terparah Mbak Nisa. Dan ini memang karena intensitas hujan yang cukup lebat dan lama. Jadi dari beberapa hari sebelumnya, sesungguhnya itu hujan sudah turun. Nah, kemarin itu intensitasnya lebat dan lama dari pukul 20 sampai pukul 1 dini hari itu masih hujan, Mbak Nisa. Baik, kalau begitu terakhir Pak Mukti sebelum kita tutup, apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga begitu di Deli Serdang secara umum khususnya untuk di lokasi ini juga untuk menghadapi situasi-situasi ke depan selain tadi soal peringatan dari BMKG bahwa masih harus waspada sampai tanggal 13 April, apalagi yang harus diantisipasi ke depan? Ya, sesuai dengan pesan Pak Bupati tadi, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada di tempat-tempat yang rawan bencana. Kemudian tentu sembari kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana dijauhkan dari negara kita Republik Indonesia ini. Dan terhadap yang sudah mengalami bencana, kami mengucapkan tentu turut berduka cita dan kami akan menanganinya sebaik mungkin dan sebisa mungkin sesuai dengan arahan Pak Bupati.
Baik, tentu kita harapkan bahwa penanganan dari dampak longsor ini dapat segera diatasi dan juga kita harapkan masyarakat untuk bisa mengantisipasi dan juga waspada terhadap bencana-bencana lainnya yang bisa saja terjadi kapanpun. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan dan juga waktunya Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang, Pak Muti Ali Harahap. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Nisa, Pak Dep.